بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa dalam rahmat Allah. Alhamdulillah Allah hadirkan kita kembali di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan yang terus menjadi harapan kita adalah ilmu yang kita peroleh adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang menjadikan kita memahami hakikat hidup, yaitu beribadah kepada Allah saja dengan benar, dengan ittiba' Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita masih berbicara tentang hadis yang ketiga dari Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu tentang rukun Islam. Dan yang persis sekarang sedang kita bicarakan dari poin-poin bahasan hadis ketiga adalah ini, yang dimaksud dengan Islam dibangun atas 5, penjelasan 2 kalimat syahadat, penjelasan tentang mendirikan salat, penjelasan tentang zakat, penjelasan puasa, dan penjelasan tentang haji. Yang kita akan bahas pada kesempatan pagi ini adalah penjelasan tentang mendirikan sholat. Walaupun judulnya penjelasan, tidak berarti nanti saya harus menjelaskan secara detail bagaimana sholat. Tidak seperti ini ya. Karena saya yakin teman-teman semuanya sudah sholat. Ya, sudah sholat, dan berarti kaifiyah salat, tata cara salat yang dicontohkan Rasul adalah teman-teman sudah melaksanakannya. Jadi adapun yang saya ingin sampaikan terkait dengan penjelasan tentang mendirikan salat ini memperkuat saja. Dan karena memperkuat, maka sekali lagi saya tidak akan menyampaikan kaifiyah secara detail, tapi minimalnya esensinya dari mendirikan sholat itu adalah merupakan praktek yang benar dari Islam yang diibaratkan oleh Allah sebagai bangunan. Sebagai bangunan. Kemarin kita sudah paham, Allah membimbing kita untuk memvisualisasikan bahwa Islam ini
diibaratkan bangunan oleh Allah, dan tiang-tiangnya yang kokoh terdiri dari 5. Nah, nanti kita bicara sholat ini adalah bicara salah satu tiang dari tiang yang kokoh dari sebuah bangunan Islam. Seperti itu teman-teman. Baik, apa yang kita bicarakan tentang mendirikan sholat ini? Kita akan mengetahui yang dimaksud mendirikan sholat. Ya. Yang dimaksud seseorang itu sholatnya benar. Ya. Dan berarti dia sedang menjaga kekokohan salah satu tiang dari tiang bangunan Islam ini. Nah, ayat yang akan kita bahas, yang di dalamnya nanti akan memberikan kepada kita bimbingan bagaimana sholat yang diharapkan oleh Allah untuk kita dan untuk semua umat Islam, ya. Baik prakteknya juga hasil dari sholatnya tersebut. Nah, ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Ya. Ayo teman-teman, ya. Hafidhu di terjemahan yang Al-Quran kita punya dari Depag itu peliharalah. Ya. Berarti ini yang akan menjadi bahasan kita dari ayat ini. Bagaimana yang dimaksudkan memelihara salat ini? Salawat, khususnya salat yang 5 waktu, umumnya semua salat. Ya. Jadi salat-salat nafilah, salat-salat tambahan. Ada rawatib, ada tahajud dan lain sebagainya. Dan di sini ada penekanan salat wusta. Ya. Para mufassirin berbeda pendapat ketika jelaskan kepada kita yang dimaksud dengan salat wusta. Sebagian mufassirin ada yang menyatakan bahwa salat wusta adalah salat asar. Ada juga salat fajar alias salat subuh. Ya. Walaupun nanti ternyata yang lebih kuat adalah salat asarnya. Tapi itu tidak akan jadi bahasan kita, ya. Yang akan menjadi bahasan kita kata hafidhu, ya. Hafidhu ini adalah fi'lul amri, kata kerja yang menunjukkan perintah. Semua sudah paham di dalam disiplin ilmu usul fiqh, ketika kita mendapati amr, maka yadullu 'alal wujub, menunjukkan wajib. Dan ketika kita mendapati kata wajib, apa yang kita pahami? Ma yuthabu ala fi'li wa yu'aqab ala tarki. Wajib adalah satu perbuatan dari agama yang bila dikerjakan dengan benar, yuthabu, pelakunya diberi pahala oleh Allah. Ya. Wa yu'aqab ala tarki, akan tetapi ketika ditinggalkan atau dikerjakan dengan tidak benar, yu'aqab, akan terkena siksa. Ya, seperti itu, alias berdosa. Nah, kalau kita melihat lafaz dari kata hafidhu, ini adalah fi'lul amri, kata kerja menunjukkan perintah. Yang konsekuensinya tadi wajib, ya, wajib. Nah, kalau sudah wajib, berarti kita sedang dituntut untuk meraih pahala dan menghindar dari dosa. Seperti itu. Nah, apa kaitannya menjaga, yaitu sholat? Sebagaimana sudah diketahui
bahwa sholat adalah salah satu rukun dari rukun Islam, salah satu tiang dari tiang-tiang bangunan Islam. Nah, baik teman-teman yang dimaksud Allah, apa yang kita pahami dari kata hafidhu alias peliharalah? Saya coba buka berbagai macam kitab tafsir, ya. Dan saya dapati yang dimaksud memelihara sholat adalah ini. Ya. Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk memelihara sholat. Yang dimaksud memelihara sholat adalah satu, sebelum sholat, yaitu berwudu. Berwudu dengan benar, bukan asal-asalan. Kemudian memasuki sholatnya, kaifiyah sholat, tata cara sholat. Kemudian berkait dengan sholat, waktu sholat. Kemudian tempat sholat, pakaian sholat, dan hasil dari sholat. Nah ini teman-teman. Jadi yang dimaksud peliharalah sholatmu, ya. Hafidhu ala salawat, peliharalah sholatmu, jagalah sholatmu, pertahankan sholatmu. Inilah 6 poin yang berkaitan dengan memelihara sholat. Yang pertama berwudu, tentu berwudu yang benar. Ya. Kemudian sholat, juga sholat yang benar dengan bagaimana? Dengan mengetahui kaifiyah sholat, tata cara sholat, thariqah sholat. Ya. Kemudian juga tidak hanya kaifiyah sholat saja kita ketahui, waktu sholat. Ya, nanti apa yang dimaksud dengan waktu sholat? Kemudian tempat sholat bagi laki-laki, bagi wanita. Ya. Kemudian pakaian sholat bagi wanita, bagi laki-laki. Dan hasil dari sholat untuk semua yang melakukan sholat. Nah ya teman-teman ya, sekali lagi yang dimaksud hafidhu ala salawati, yang dimaksud peliharalah sholat, jagalah sholat. 6 poin inilah, ya. 6 poin inilah yang Allah perintahkan kepada kita untuk terus memperhatikannya. Baik teman-teman yang dimaksud Allah, sebelum kita bahas satu persatu sebagai pengantar, ya, sebagai pengantar. As-salatu syar'an, ya. As-salatu syar'an. Salat menurut pengertian syariat. Kalau menurut syariat ada, berarti secara bahasa pun ada. As-salatu lughatan. Ya. Kalau as-salatu lughatan, salat secara bahasa, secara etimologis berdoa, ya, berdoa. Sedangkan secara syariat atau istilah di sini maksudnya adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi aqwalin wa af'alin ma'lumatin muftatahatin bitakbir mukhtatamatin bitaslim. Inilah salat. Salat adalah beribadah kepada Allah yang maha tinggi, yang maha mulia. Bi aqwalin wa af'alin, dengan perkataan dan perbuatan alias gerakan-gerakan badan, ma'lumatin, yang sudah ditentukan tata caranya. Muftatahatin bit takbir, dimulai dengan takbir, maksudnya takbiratul ihram. Mukhtatamatin bit taslim, dan diakhiri dengan salam, mengucapkan salam, maksudnya mengucapkan lafaz-lafaz salam yang bermacam-macam yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada assalamualaikum, ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan mengucapkan salam taslim. Nah, ini salat teman-teman, dan ini sudah dipraktekkan oleh teman-teman, ya. Dan dipraktekkan alhamdulillah. Dan mudah-mudahan salat yang selama ini kita kerjakan adalah salat yang seperti di dalam ta'rif ini, dalam definisi ini. Apa itu? Beribadah. Dan ketika beribadah, maka tata caranya sudah ditentukan oleh syariat.
Kita tidak bisa membuat-buat. Ya. Jadi konsekuensi ibadah adalah tata caranya hanya Allah yang mengatur. Itulah ibadah. Kalau kita mengatakan ibadah, tapi tata caranya tidak seperti yang Allah tentukan, berarti kita belum paham pengertian ibadah. Belum paham apa itu ibadah. Ya, sekali lagi teman-teman, disebut ibadah karena ketika pelaksanaan amal tersebut tata caranya seperti yang dikehendaki oleh yang membuat syariat, yaitu Allah. Ya. Dan Allah kirim kepada umat ini melalui Rasul. Rasul disuruh oleh Allah untuk mencontohkannya. Nah, ini ibadah teman-teman. Ya. Jadi kalau kita melihat di kondisi real di masyarakat, ya banyak saudara-saudara kita yang ternyata belum paham pengertian ibadah. Ya. Bahkan ini bisa jadi sawadul a'dham, mayoritas. Ya. Mayoritas belum paham ibadah. Apa prakteknya? Bertentangan. Ya, bertentangan. Jadi inilah sholat teman-teman. Ya. Inilah sholat. Nah, untuk memperkuat saja teman-teman, ya. Mudah-mudahan ini juga mengingatkan, karena bicara sholat adalah bicara ibadah, dan bicara ibadah adalah melaksanakan perintah dengan tata cara yang sudah maklumah, yang sudah ditentukan, maka kita merefresh kembali apa sih ibadah itu. Al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah ta'ala wa yardahu minal aqwali wal a'mali al-zahirat wal batinah. Itulah ibadah, ya. Teman-teman bisa melihat definisi ini dalam kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul, ya, Al-Fasl Tsani tentang tauhid, ya, dan ada di beberapa kitab yang lain. Nah, ini ibadah teman-teman, ya. Jadi kalau kita tidak tahu definisi ibadah, pengertian ibadah, pasti ibadahnya tidak akan benar. Ya, pasti ibadahnya tidak akan benar. Maka segala sesuatu kita sebagai hamba Allah, Muslim, usahakan setiap amal itu kita mengetahui baik secara istilah syariat ataupun secara bahasanya. Ya. Karena antara bahasa dan secara istilah terkadang berbeda. Tapi dengan mengetahui dua ini, itu akan saling membantu, ya, dan memperkuat ketajaman pemahaman kita. Jadi usahakan segala sesuatu berkait dengan amal-amal di dalam syariat Islam, ketahui secara bahasa dan secara istilah. Insya Allah nanti kita akan lebih berhati-hati lagi dalam beramal tersebut. Ya. Jangankan amal-amal akhirat, amal-amal dunia pun akan hati-hati. Kenapa? Walaupun itu amal dunia yang tata caranya tidak seperti atau tidak setegas amal akhirat, kita tetap akan berhati-hati, tidak asal saja. Nah, ya, jadi apa itu ibadah? Ibadah adalah kata yang mencakup segala hal yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, berupa perkataan dan perbuatan yang lahir dan yang batin. Inilah ibadah. Jadi ibadah itu sebuah kata. Di dalam kata ibadah ini ternyata ada berbagai macam kata-kata dan gerakan-gerakan, perbuatan fisik. Ya. Namun kata-kata yang terekspresi dari lisan kita dan gerakan-gerakan badan secara lahiriah tidak lepas dari yuhibbullah wa yardah. Allah mencintainya dan Allah meridhoinya. Jadi harus selalu, ya,
berpatokan pada Allah cinta, Allah ridho, Allah cinta, Allah ridho. Allah tidak cinta, Allah tidak ridho, tidak jadi ibadah. Nah, ini teman-teman. Jadi selalu setiap kali kita mau berbuat, ingat ini. Allah cinta tidak? Allah ridho tidak? Kalau Allah tidak cinta, Allah tidak ridho, tidak jadi ibadah. Ini harus selalu, ya, harus selalu ingat. Nah, berarti kita pun harus paham apa sih cinta itu. Ya. Cinta itu apa sih? Ya, untuk mudahnya tinggal ingat saja ayat 31 surah Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan wahai Rasul kepada umatmu. Nah, kalau kalian wahai umatku cinta kepada Allah, buktikan cintamu. Dengan bagaimana? Maka umat akan bertanya, bagaimana cara membuktikan cinta kami kepada Rabb, kepada Allah? Rasul menjawab, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti dalam hal apa? Dalam beragama. Agama itu apa sih? Bicara amal. Amal yang seperti apa? Amal yang berdasar ketaatan. Terus berkonsekuensi nanti di akhirat. Nah, maka setiap kali kalian mau beramal, ikutilah aku, contohlah aku. Itulah cinta. Ya, itulah cinta. Jadi orang yang cinta berarti dia akan berupaya melakukan apa yang diinginkan oleh yang dicintai. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, Allah ingin kita berbuat. Dan apa yang kita berbuat seperti yang Allah inginkan. Dan Allah ingin ketika kita berbuat seperti yang Rasul contohkan. Itulah cinta. Nah, kalau tidak seperti yang Rasul contohkan, berarti kita tidak cinta kepada Allah. Nah, kalau Allah sudah cinta, Allah yardah. Ya, Allah ridho. Seperti apa gambaran Allah ridho? Allah muliakan kita, Allah beri pahala kita. Ya. Seperti apa Allah memuliakan kita dan Allah beri pahala? Kita semakin memperhatikan Allah kembali. Ya, satu amal sudah benar, cari kembali amal yang lain terus. Nah, itulah Allah cinta, Allah ridha, teman-teman, ya. Maka dalam ayat itu, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, maka Allah akan balas cinta kalian kalau sudah benar-benar mengikuti Rasul. Bahkan ditambah yaghfir lakum, itu bukti ridhonya. Ya, yaghfir lakum dzunubakum. Nah, itu teman-teman, ya. Jadi inilah ibadah. Jadi tidak akan jadi ibadah kalau apa yang kita lakukan baik berupa lisan ataupun gerakan badan tidak mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Kemudian karena sholat ini adalah salah satu tiang dari tiang agama, bahkan ini merupakan amal yang pertama kali di akhirat akan dihisab terkait hak Allah, ya, terkait hak Allah. Jadi ketika Allah memerintahkan kepada kita beribadah, itu artinya Allah sedang menuntut hak Allah. Sedangkan kita tahu, wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk melaksanakan hakku. Ya. Melaksanakan hakku. Apa? Hak Allah adalah diibadahi. Nah, maka kewajiban kita melaksanakannya. Nah, hak kita apa? Dibimbing oleh Allah, diampuni oleh Allah, diridhoi oleh Allah, seperti itu. Nah, karena sholat ini merupakan amalan nomor 1, maka ini hadis menguatkan, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu bi salati fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Ada beberapa hadis sahih, ya, yang secara
mafhum secara kontekstual sama dengan hadis ini, ya. Tapi saya tampilkan satu saja dari Imam Nasai. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amal seorang hamba kapan? Pada hari kiamat adalah salat. Ya. Jika salatnya baik, maka dia beruntung dan selamat. Dan jika salatnya rusak, maka dia sia-sia dan merugi. Dalam teks hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Malik, idza saluhat yunzor, ya, kubila wa yunzor. Kalau salatnya benar, diterima, ya, dan diperhatikan. Nah, kalau salatnya tidak, maka yang lain, amal yang lain tidak diperhatikan. Nah, itu teman-teman ya. Jadi dari hadis ini seakan kita harus paham, atau kita dipaksa harus paham bahwa sholat itu harus merupakan amal yang utama, amal induk yang menjadi parameter dan sekaligus menjadi yang melahirkan amal soleh yang lainnya, ya. Menjadi parameter, menjadi tolak ukur. Semua praktek amal-amal kita itu dikembalikan kepada sholat. Jika sholatnya benar, maka dia akan benar. Makannya benar, minumnya benar, berpakaiannya benar, segala amal yang dilakukan itu benar ketika sholatnya benar, ya. Jadi yang dimaksud hadis ini seperti itu. Ketika sholatnya tidak benar, salah, maka praktek amal-amal yang lain pun sama, ya. Jadi kalau teman-teman mohon maaf melihat seseorang makan minum asik saja, gak memperhatikan benar atau tidak, ya, itu dari makan minum yang merupakan kerjaan kita setiap hari, berarti ada sesuatu dengan sholatnya, ya. Jadi ketika kita melihat seseorang makan minumnya tidak diperhatikan, ya, tidak tahu target dari makan minum, ini berarti ada masalah dengan sholatnya, ya, ada masalah dengan sholatnya. Dan begitu juga dengan amal-amal yang lain, baik amal-amal yang sifatnya duniawiyah, terlebih amal-amal yang sifatnya ukhrawiyah, atau para ulama ada mengistilahkan ibadah makhdah dan ghair makhdah, ya. Ibadah-ibadah yang orientasinya akhirat makhdah dan dunia ghair makhdah. Nah, ketika kita melihat dua macam amalan ini, kita melihatnya tidak seperti yang diharapkan, berarti itu dalam sholatnya ada masalah, ya. Dalam sholatnya masalah. Inilah yang dimaksud hadis ini, ya. Jadi bukan hanya nanti benar-benar rugi di akhirat, di dunia ini semua praktek amal harus menjadi ibadah dan harus menjadi bukti dari sholat yang benar. Seperti itu, ya. Tadi barusan ada teman sebelum sholat mulai ngobrol, betul ya Abu Hana, kalau kita ini mempraktekkan amal-amal agama ini mencontoh Rasul, terasa nikmat. Termasuk selama Ramadan ini Rasulullah menyuruh kita mengakhirkan makan sahur, ya. Jadi makan sahur bukan pukul 2, pukul 1, itu bukan sahur, itu makan malam, ya. Makan sahur tuh yaitu antara 30 menit ke waktu subuh, ya. 30 menit ke waktu subuh, dan kita berusaha untuk akhir, ya, untuk akhir. Nah, maka ketika kita mengikuti apa yang Rasulullah sabdakan, itu enak di badan, ya. Banyak keberkahan yang kita lakukan, yang kita peroleh di waktu sahur tersebut, ya. Kita berarti berada di waktu di mana Allah abadikan yastaghfiru bil ashar, bil asharihum yastaghfirun, beristighfar. Makanya kita mengikut Rasul, mencontoh Rasul, itu maknanya kita sedang beristighfar kepada Allah, ya. Jadi tidak semata-mata astagfirullah, enggak.
mempraktekkan apa yang Rasulullah sabdakan di saat-saat tersebut, itu maknanya istighfar. Ya, kenapa? Ketika kita baca bismillah, mengawali makan, mengawali minum, kita tutup dengan hamdalah. Apa di dalam hadis? Akibatnya, konsekuensinya ampunan dosa. Ampunan dosa kan? Barang siapa membaca bismillah, ya, kemudian mengakhiri dengan hamdalah dari makan tersebut, ampunan dosa. Nah, jadi ketika puasa mengikuti apa yang Rasul sabdakan, baik sahurnya ataupun berbukanya ataupun selama kita siang dan malamnya puasanya, hati-hati dengan zur, perbuatan zur atau perbuatan zur, malamnya usahakan tarawihnya yang benar, itu semua ampunan dosa teman-teman. Tapi ketika puasanya asal mengosongkan perut, malamnya asal sholat, benar atau tidaknya tidak memperhatikan, itu tanda sholat utamanya tidak benar. Apa kata Rasulullah? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Betapa banyak orang yang ketika siang hari berpuasa tapi nggak dapat pahala kecuali lapar dan haus. Dan betapa banyak di malam hari sholat tarawih tapi nggak dapat pahala kecuali sahar. Apa? Kecuali menghabiskan waktu malam saja. Kenapa? Tidak mengikuti Rasul. Coba kalau ikuti Rasul, insya Allah, ya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Allah cinta berarti Allah bimbing. Nah, itu teman-teman, inilah diantara makna dari sholat, makna hadis ini, ya. Jadi harus menjadi patokan, menjadi alat evaluasi untuk amal-amal yang lain. Nah, satu lagi sebagai pengantar, kata sahabat Rasul Sayyidina Umar, idza ra'aitumur rajula yudayyi'us salata fahuwa wallahi li ghairiha min haqqillahi asyaddu tadyi'an. Kata Sayyidina Umar, beliau berkata, jika kalian melihat seseorang menyia-nyiakan sholat, ya, menyia-nyiakan sholat, maka ia demi Allah terhadap hak-hak Allah yang lainnya juga sangat menyia-nyiakan. Jadi itulah, ini adalah takwil dari hadis tadi. Hadis tadi takwil dari ayat, ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi Sayyidina Umar mentakwil hadis tadi, mempertegas, ya. Beginilah kata Sayyidina Umar, idza ra'aitumur rajula yudayyi'us salat. Kalau kita melihat diri kita atau siapapun, ya, menyia-nyiakan salat, waktunya tidak terperhatikan, tata caranya, hasil dari sholat, pokoknya apa yang ada dalam kata hafizu tidak diperhatikan, maka kata beliau, wallahi li ghairiha min haqqillah asyaddu tarji'an. Maka dia akan menyia-nyiakan hak Allah yang lainnya. Hak Allah apa? Tadi diibadahi oleh kita. Nah, orang yang menyia-nyiakan sholat, maka dia akan termasuk orang yang ibadahnya tidak benar, itu maksudnya, ya. Salatnya tidak benar, yang lainnya akan tidak benar, ya. Yang berkata begitu adalah sahabat Rasul, ya, yang dipercaya oleh Rasul untuk menjadi penerus beliau dalam kekhalifahannya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar ini kita benar-benar ingat, idza ra'aitumur rajula yudayyi'us salata fahuwa wallahi li ghairiha min haqqillahi asyaddu tadyi'an. Jika kalian melihat seseorang menyia-nyiakan salat, maka ia demi Allah terhadap hak Allah yang lain juga sangat menyia-nyiakan. Bisa dibuktikan teman-teman, ya.
bisa dibuktikan. Baik, ini beberapa slide sebagai pengantar. Sekarang kita memasuki berwudu dengan benar. Tadi saya sampaikan teman-teman, saya di sini tidak akan menjelaskan secara detail bagaimana berwudu. Ya, teman-teman sudah bisa berwudu. Ini hanya mengingatkan dan memperkuat kembali. Mudah-mudahan menjadi tambahan atau ada tambahan buat teman-teman, buat saya, ya, sehingga benar-benar wudu terperhatikan juga. Yang pertama, an Abi Ayyub wa Uqbah bin Amir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man tawaddaa kama umira wa shalla kama umira ghufira lahu ma taqaddama min amalin. Dalam hadis lain min dambin, ya. Dari Abi Ayyub dan Uqbah bin Amir, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu seperti yang telah diperintahkan, umiro kama umiro, seperti yang telah diperintahkan alias dicontohkan, wa shalla, dan kemudian sholat sama kama umiro, seperti yang diperintahkan alias dicontohkan, ghufira lahu, maka orang tersebut diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Sebagian pensarah hadis, diampuni ini adalah dosa-dosa kecil. Tapi sebagian pensarah hadis, jika orang ini ada dosa besar, dosa kecil, maka yang diampuni dosa kecil dulu. Jika orang ini dosa kecil tidak ada, ada yang dosa besar, maka dosa besar diampuni. Seperti itu teman-teman, ya. Jadi di antara para pensarah hadis menjelaskan tentang dosa yang diampuni, jika seorang hamba ini ada dua macam dosa pada dirinya, dosa besar dan dosa kecil, maka dosa kecil. Tapi kalau di dalam dirinya tidak ada dosa kecil, ada dosa besar, maka dosa besar diampuni. Kita berharap dua-duanya, ya, dua-duanya. Jadi kata Rasulullah SAW, barang siapa berwudu dengan benar, seperti yang dicontohkan, seperti yang diperintahkan, maka diampuni dosa-dosanya. Begitu juga sholat. Jika sholatnya benar, maka dia pun diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tinggal kita bertanya teman-teman, karena ini merupakan target dari wudu yang benar, ya. Jadi ciri wudu yang benar tadi diampuni dosa. Berarti kita harus bertanya kembali, lantas apa yang harus dirasakan oleh kita ketika kita ini diampuni dosanya karena sudah berwudu dengan benar, mengikuti apa yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dalam surah Toha ayat 82, ya. Ayat ini pertama membimbing kita cara beristighfar, cara memohon ampun dengan benar, dan sekaligus cara ini merupakan hasil yang benar dari cara yang sudah dipraktekkan, ya. Jadi ini cara bertobat dengan benar sekaligus hasil dari tobat dengan benar. Kata Allah, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihah tsumma tada. Ayat ini membimbing siapapun di antara hamba yang merindukan ampunan dosa. Sekaligus ayat ini menunjukkan hasil dari taubat yang benar, hasil dari istighfar yang benar. Ya. Apa kata Allah? Dan sesungguhnya aku maha pengampun. Bagi siapa? Bagi orang-orang bertobat. Kemudian dilanjutkan dengan beriman. Kemudian dilanjutkan dengan beramal soleh. Kemudian tetap di jalan yang benar.
Nah, jadi kata Allah, jika seseorang ini merindukan ampunan dosa, maka dia harus pertama meyakini ada yang maha pengampun. Siapa? Allah. Ya. Inilah Ghaffar. Kalimat ini, kata-kata ini menunjukkan di dalamnya ada pelajaran, ada ilmu yang diberikan kepada hamba yang merindukan ampunan. Apa pertama? Yakin dengan seyakin-yakinnya, sebesar apapun dosa yang dia miliki, Allah akan mengampuni. Nah, inilah dari kata ini la Ghaffar. Ya. Aslinya Ghaffar ditambah lam sebagai lamu taukid atau takkid. Begitu juga di sini ini. Ya. Jadi jangan ragu terkait dengan dosa-dosa kita. Sebesar apapun, kapanpun pernah diperbuat, dengan siapapun, kepada siapapun, apapun bentuk dosanya, dengan meyakini Allah Maha Pengampun, itu adalah kunci diampuninya dosa. Tapi belum selesai kata Allah. Ya, tidak cukup hanya dengan meyakini alias dengan semangat. Harus ada bukti dari semangat tersebut. Apa? Amanah. Ya, amanah. Tobat tadi, tobat artinya berhenti dari perbuatan dosa tersebut. Ya. Berikutnya setelah benar-benar menjauhkan dosa tersebut dan berupaya untuk tidak mengulanginya, amanah, beriman. Maksudnya apa? Memperbaiki keimanan. Ya, memperbaiki keimanan. Bagaimana cara memperbaiki keimanan? Dengan seperti ini, duduk di majelis ilmu, mempelajari ayat, mempelajari kandungan ayat, mempelajari hadis, mempelajari kandungan hadis. Ya. Di dalam bulan Ramadan, Allah sudah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Ya. Allah katakan di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Qur'an. Dan isi Al-Quran, kata Allah, tidak lepas dari 3. Pertama hudan, yang kedua bainat minal huda, yang ketiga furqan. Mungkin kalau teman-teman atau kalau saya belum baca tafsir, ketika mendapati kata hudan, pasti semua mengatakan petunjuk. Nah, petunjuk ya Al-Azkaya. Hudan petunjuk. Pak Yoprian juga tertawa. Hudan petunjuk. Ternyata kalau kita paham petunjuk harus apa? Harus bisa beramal. Kenyataannya teman-teman baca Quran sudah beramal belum? Ketika membaca ayat ini belum sepenuhnya. Nah, belum sepenuhnya. Mungkin saja ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Apa ya ada alhamdulillah ya? Nah, kalau memang itu hudan, seharusnya teman-teman sudah nggak perlu bertanya apa itu alhamdulillah. Tapi kalau teman-teman masih bertanya, apa sih alhamdulillah itu belum hudan, belum hidayah. Itu baru informasi. Itu baru maklumat. Itu baru kalau orang-orang sufi mengatakan baru ma'rifat. Baru informasi itu teman-teman. Ya. Baru kabar-kabar saja. Tapi kabarnya Al-Quran ini menunjukkan di dalam kabar tersebut dorongan buat kita untuk menjadikan ilmu. Seperti itu maksudnya, ya. Jadi siapapun baca, di situ kan linnas, bukan lil mukminin. Bukan lil muslimin tapi linnas. Sifatnya umum. Maka siapapun ketika baca Al-Qur'an ayat manapun itu Allah mengatakan baru informasi. Tapi yang dimaksud Allah informasi, Allah mendorong jangan berhenti di informasi.
Jadikan yang engkau baca itu sebagai ilmu. Nah, makanya berusahalah melihat terjemahnya, melihat tafsirnya. Ketika teman-teman melihat terjemah, melihat tafsir, itu namanya bayyinat minal huda. Ya, itu namanya bayyinat minal huda. Penjelasan untuk informasi yang tadi pertama kali didapati. Akhirnya jelas. Nah, setelah jelas, maka muncul kata yang ketiga, furqan. Jadi furqan itu sudah ilmu namanya. Ya. Furqan itu sudah ilmu. Ya, di antara makna furqan adalah yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Apa? Ya ilmu. Ilmu itulah. Nah, dengan furqan ini menuntut beramal. Bukan sekedar scientific law. Bukan sekedar pengetahuan lagi, bukan sekedar ilmu. Nanti kalau sekedar ilmu jadi pengetahuan lagi, jadi hudan lagi. Menuntut amal ketika furqan itu. Nah, itulah Al-Quran, teman-teman. Sebanyak 30 juz, kata Allah, tidak lepas setiap ayat, setiap surat, dan semua tiga itu. Hudan, bayinat, dan huda furqan. Informasi, penjelasan untuk informasi, jadilah ilmu. Terus begitu. Ya. Jadi setiap kita baca tuh, kita didorong oleh Allah, ayo jadikan yang engkau baca ilmu. Jadikan yang engkau baca sebagai dasar beramal. Itu maksudnya. Ya. Nah, begini, itulah iman namanya. Aman itu seperti itu. Ya. Jadi aman itu seperti itu maksudnya. Perbaiki terus kualitas keimanan, jangan berhenti terus, itu namanya amanah. Ya. Nah, kalau sudah amanahnya seperti tadi prosesnya, hudan linnas wa bainat minal huda wal furqan, itu pasti beramal soleh, pasti beramal soleh. Ya. Itulah yang Allah inginkan. Nah, kalau sudah beramal soleh, maka summah tada. Begitu lanjutkan, balik lagi, balik terus, cari lagi amal yang baru, cari terus sampai banyak beramal. Kuantitas semakin bertambah, kualitas pun demikian. Nah, itulah makna ayat ini, teman-teman. Maka di sini saya jelaskan, meyakini Allah Maha Pengampun. Ini wa innila ghafar liman taba. Taubat juga maknanya banyak beristighfar. Banyak minta kepada Allah, ya Allah, tutupi dosa hamba, tutupi, jangan ada yang tahu kecuali Engkau saja, ya Allah. Seperti itu. Kemudian beriman, memperbaiki keimanannya dengan mencari ilmu yang benar, beramal saleh. Nah, ihtada maknanya terus istiqomah. Jadi apa yang sudah kita lakukan 1, 2, 3, 4, jangan berhenti. Yang sudah didapat pertahankan sambil cari lagi tambah. Ya. Istiqomah artinya luzum ala ta'ah, tetap komitmen dalam ketaatan. Ya, dalam melaksanakan ini yang 4 ini. Ya. Nah, kemudian terus mohon hidayah kepada Allah agar istiqomahnya ini terus semakin bagus. Nah, terus bersyukur bahwa ini adalah kemudahan dari Allah. Jadi apa yang kita lakukan semuanya adalah bimbingan dari Allah. Ya, bimbingan Allah ini nikmat dari Allah. Nikmat yang besar adalah nikmat seperti ini, nikmat diberi ilmu oleh Allah. Ya. Nikmat itu ada nikmat dunia, ada nikmat berupa ilmu, tapi nikmat itu sendiri apa yang kita pahami? Ma yuqsadu bihi al-ihsan. Nikmat itu adalah segala hal yang tujuannya agar si yang diberi nikmat berbuat amal yang benar. Terlebih ilmu, ya. Dunia pun seharusnya begitu, gunakan dengan ilmu. Nah, ya teman-teman ya, inilah ayat 82 yang bisa menjadi tolak ukur berwudu dan sholat. Ya. Jadi kalau wudu kita benar, ini berarti oh, saya diampuni dosa. Ciri orang diampuni dosa ini terus perbaiki amal-amalnya, terus menuntut ilmu, terus dan di antara mana summah tada ini ala ahli sunnah wal jamaah, berada di sunnah wal jamaah. Ya, seperti itu. Baik teman-teman, jadi makanya Allah
Berikutnya, An Thauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah wa la yuhafidhu 'ala al-wudu' illa mu'minun. Dari Thauban ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beristiqomahlah kalian, alias tetaplah taat. Tetaplah taat. Mengapa Rasulullah memerintahkan begitu? Karena untuk taat itu sulit. Ya. Untuk taat itu sulit. Kenapa sulit? Kenapa sulit, teman-teman? Karena kita terus diserang oleh syaitan. Dimasukkan kepada diri kita syahwat. Ya. Rasulullah mengatakan, apa yang aku perintahkan, apa yang aku larang, wa ma nahaitukum anhu fantahu. Apa yang aku larang kepada kalian, selesai, jangan lakukan. Ya. Tapi wa ma amartukum bihi fa'tu bihi mastata'tum. Tapi apa yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakan semampumu, semampu kalian. Kenapa ketika Rasul menyuruh, mengatakan apa yang aku larang, stop, jangan kerjakan. Tapi ketika Rasul memerintahkan yang baik-baik ini, kerjakan semampumu. Kenapa teman-teman gitu? Ketika diperintah, kita tetap mengerjakan semampu. Tapi ketika kita dilarang, sudah berhenti. Kenapa tetap begitu? Karena sebenarnya berhenti dari yang dilarang atau meninggalkan itu mudah. Lain hanya dengan melaksanakan perintah. Makanya ketika perintah, kerjakan semampumu. Bukan semaumu, semampumu. Artinya apa? Kerjakan terus dengan ilmu. Nggak bisa sholat dengan sempurna dengan berdiri karena sakit. Kerjakan terus, kata Rasulullah, semampumu dengan rukhsah. Tapi ketika Rasul melarang, jangan kerjakan, nggak ada semampumu. Kenapa? Tadi karena sebenarnya menjauhi larangan itu lebih mudah. Enggak sulit karena ada syahwat. Nah, itulah. Jadi yang membuat kita sulit meninggalkan yang dilarang itu karena ada syahwat. Karena iblis, syaitan terus menyerang kita dengan membersahkan syahwat. Sehingga terhadap larangan tuh pengen lagi. Bukan diri kita sebenarnya, itu syahwat. Ya. Jadi kita ini dibesarkan oleh syaitan, apanya? Nafsu ammarah bisu'nya. Ya. Nafsu lawamah dan mutmainahnya ditutup. Nah, jadi terkesan meninggalkan larangan itu berat, padahal sebenarnya tidak. Ya, padahal sebenarnya tidak. Jadi yang membuat berat tuh syahwat yang sengaja dihembuskan oleh syaitan. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, makanya Rasul mengatakan istaqimu, istiqomahlah. Kenapa? Untuk taat itu berat, untuk beramal yang berat itu berat, justru sebaliknya. Ya. Seperti itu. Untuk dua-duanya tetap digoda oleh syaitan. Namun sebenarnya ini untuk taat lebih berat. Karena pada syaitan nggak suka kalau kita ini taat. Dan ketika kita menjauhi larangan itu juga bentuk ketaatan sebenarnya. Nah, teman-teman, kata Rasul walan tuhsu. Kalian maksudnya walan tuhsu walaupun sulit. Alias kalian tidak akan mampu. Ya. Seperti itu. Bukan berarti Rasulullah menjadikan kita pesimis. Ya, bukan. Tapi Rasul ingin menyampaikan bagaimana agar istiqomah ini bisa kita lakukan. Nah, kata Rasulullah, wa'lamu, ketahuilah, anna khairu amalikum as-salat. Ketahuilah bahwa amal yang paling utama di antara amal-amal kalian dalam beragama, as-salat adalah salat. Ya, salat. Nah, kata Rasulullah ketika bicara salat kaitannya dengan wudu. Dan wudu adalah fasilitas dari Allah untuk kita bisa berkomunikasi.
lebih leluasa. Nah, kata Rasulullah, wala yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'min. Dan tidaklah menjaga wudu kecuali orang beriman. Nah, jadi kata Rasulullah, jika kita mau istiqomah, maka jaga diri kita dengan cara berwudu. Nah, baik teman-teman. Kandungan hadis ini adalah perintah kepada umat Rasul SAW untuk satu, istiqomah. Apa arti istiqomah? Tetap dalam ketaatan alias luzumu ta'ah. Nah, cara agar tetap bisa istiqomah adalah dengan menjaga sholat dan berwudu. Makanya Rasulullah mensunahkan kepada kita sehabis sholat, sehabis wudu sholat. Ya, ulama ada yang mengatakan sholat duhur. Ya, ada sholat syukur wudu. Silahkan apa saja. Yang penting sholat tersebut dilakukan terkait dengan dia berwudu atau kita berwudu. Ya, jadi cara agar tetap bisa istiqomah adalah dengan menjaga sholat dan berwudu. Sholat yang benar akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, makanya itu kita dipahamkan dengan terus diperintah sholat supaya kita ingat dan kita mencari tahu apa sih hasil dari sholat tersebut. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat jika dilaksanakannya benar, maka sholat itu akan mampu membentengi seorang hamba tersebut dari jatuh kepada dua sumber dosa, fahsya dan mungkar. Ya. Mungkar adalah amal-amal ibadah yang tidak ada contohnya. Fahsya adalah dosa-dosa berkaitan dengan duniawiyah. Nah, jika ini orang ini sholatnya benar, Allah akan berikan pada dirinya pembentengan untuk bisa terlepas dari dosa-dosa mungkar dan fahsya. Ya, seperti itu. Tapi dari dua dosa ini, jika seseorang sudah meninggalkan kemungkaran, tidak akan bisa meninggalkan fahsya, tidak akan bisa. Ya, namun ketika dia jatuh kepada fahsya, dia akan segera bangkit. Ya, beristighfar, beramal soleh. Lain hanya ketika orang ini masih melakukan kemungkaran, sulit untuk mengenal fahsya. Nah, kemudian 4, menjaga wudhu artinya menjaga diri agar selalu dalam keadaan suci. Apa ini maksud suci? Suci adalah kebersihan yang berawal dari kebersihan hati. Orang yang bersuci adalah orang yang ingin hatinya bersih dari dosa. Itu teman-teman. Jadi ketika kita berwudu, kita sudah tahu ya, tujuan berwudu apa? Diampuni dosa. Nah, kalau kita sudah sering berwudu, berarti kita berharap kita ini bersih dari dosa. Nah, kalau kita sudah benar-benar ingin bersih dari dosa, kita pun menjaga pandangan kita, ya, menjaga telinga kita, apapun yang akan menjadikan kita dosa kita jaga. Nah, ini yang dimaksud dengan istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna min khairi amalikum as-salah wa la yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min. Itu maksudnya teman-teman. Baik, sedikit lagi. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbagul wudu' 'alal makarih wa kathratul khuta' ilal masajid wa intidharus salati ba'da salati fadzalikumur ribat. Ya. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang dengan amalan tersebut Allah menghapus kesalahan dan mengangkat derajat? Maka para sahabat menjawab, tentu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda alias menyampaikan jawabannya, menyempurnakan wudu pada saat yang berat, ya, banyak melangkah ke masjid dan menanti sholat ke sholat, maka itu semua adalah ribat. Apa arti ribat? Menjaga diri dalam ketaatan, istiqomah. Nah, teman-teman, menyempurnakan wudu pada saat-saat yang berat, yaitu ketika mau sholat, ya, diuji, kita lagi tidur,
azan berkumandang, mau bangun berat, nah, gitu kan? Atau teman-teman mau tidur, justru kalau tadi bangun tidur, mau tidur teman-teman, mau tidur disunahkan berwudu. Aduh, wudu jangan. Nah, ini namanya alal makari, ya. Itu namanya alal makari. Pada kondisi-kondisi yang kita ini malas sekali, justru kata Rasul pahalanya besar. Ya. Buang angin. Aduh, buang angin lagi, bangun lagi nih. Wudu lagi. Itu namanya makari. Itu namanya makari. Ya. Jadi saat kita ini malas untuk berwudu, itu namanya makari. Nah, Rasul sudah mengatakan di awal, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khotoya. Ya. Jadi perbanyak wudu, subhanallah, ampunan dosa. Ditambah lagi kalau mau ke masjid, ini ya, banyak melangkah ke masjid, maksudnya untuk sholat, ya, untuk sholat, ya. Untuk sholat atau untuk taklim, ya, untuk taklim. Dan kemudian menanti sholat ke sholat. Menanti sholat bukan berarti standby di masjid, enggak harus seperti itu, ya, karena kita punya pekerjaan lain. Tapi artinya kita selalu ingat, kalau sudah tiba waktunya azan, syukur-syukur kita lihat waktu sebentar lagi azan, berhenti pekerjaan. Itu namanya intidhar, ya, as-salat ba'da salat, ya. Tapi kalau udah azan berkumandang, pekerjaan belum selesai, ada pekerjaan dulu, itu namanya bukan intidhar, ya. Itu namanya bukan intidhar salat, ya. Berarti itu namanya menomorduakan salat, ya. Kalau intidhar salat, berhenti dulu, stop. Kecuali kita lagi asik bekerja, azan, ini sedikit lagi nih, ya, sedikit lagi udah selesaikan. Kalau masih mau panjang, udah stop. Itu namanya intidhar salat ba'da salat, ya. Jadi menunggu salat kepada salat enggak harus di masjid, tidak, ya. Nah, kemudian kasratul ya, masjid. Nah, maka itu semua adalah ribat. Ribat adalah istiqomah, ya. Ribat itu istiqomah. Nah, ya, teman-teman, ya. Jadi cara kita beristiqomah adalah diajarkan oleh Rasulullah selalu ingat amalan yang utama, sholat, dan memelihara wudu, seperti itu. Waktunya sudah habis. Insyaallah berarti pertemuan berikutnya adalah tata cara sholat, kaifiyah sholat. Sepertinya teman-teman Sabtu depan, Sabtu sudah akhir dari 10 hari kedua, ya. Berarti mudah-mudahan atau barangkali Sabtu depan tata cara kaifiyah sholat saja, atau nanti secukupnya. Setelah itu kita bersiap-siap untuk konsentrasi i'tikaf, ya, karena sudah masuk ke 10 hari terakhir, seperti itu. Gak apa-apa, ya. Nanti kita lanjut berarti Syawal, ya, Syawal. Berarti pertemuan Sabtu besok sementara terakhir, dan kita akan membahas tata cara sholat, walaupun saya ingatkan lagi tidak detail, ya, tidak detail, tapi minimalnya konsekuensi dari sholat yang benar seperti apa. Adapun tata caranya, insya Allah teman-teman sudah mengetahuinya. Baik teman-teman, ya. Jadi nanti bahasan akan dimulai dengan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dzikri. Ini akan membuka bahasan tentang kaifiyah salat. Jadi kita sudah punya gambaran, oh, salat itu untuk zikir kepada Allah, ya. Apa zikir itu? Dan itu adalah ibadah yang utama. Baik teman-teman, itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menjaga bangunan Islam ini dengan sebenar-benarnya, dengan sholat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.